Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi pada Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasakan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya selamat malam dan juga selamat bergabung ibu-ibu semua. Alhamdulillah untuk pada malam hari ini gak kerasa sudah di pertemuan keempat, tepatnya tanggal 3 Februari 2024. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk mengikuti kelas tasin pada malam hari ini. Dan hari ini sudah pada bergabung, hanya Ibu Feni yang tidak hadir karena sedang tidak fit katanya ya. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Feni diberikan kesehatan kembali agar bisa berkumpul dan belajar bareng-bareng lagi di sini. Dan insya Allah kita sama-sama akan belajar materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ari Abdullah ya. Dan di sini Pak Ustadz sudah bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Syifa. sehat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan untuk materinya pun juga sudah siap ya Pak Insya Ustadz ya. Allah. Oke, baik nih ibu-ibu semua, apakah sudah siap menimba ilmu yang akan di-share oleh Pak Ustadz? Insya Allah. Insya Allah siap ya, tentunya juga pasti siap semua. Dan mangga dipersiapkan terlebih dahulu untuk segala tulisnya, baik itu catatannya, mushafnya, dan juga modulnya yang sudah kita share sebelumnya di WhatsApp grup barusan, karena itu yang terbarunya ya ibu-ibu semua. Dan mari kita siapkan untuk hati, pikiran, dan juga niatnya kita luruskan untuk sama-sama belajar di sini, insya Allah sebagai ibadah dan bermanfaat untuk dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan alangkah baiknya kita memulai acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak berlama-lama lagi, langsung saja kita serahkan waktu dan tempatnya kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, syukran Syifa. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, tanpa terasa sudah pertemuan ke-8 berarti ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan banyak hal yang menjadi perubahan ya. Jadi insya Allah banyak perkembangan juga dari ibu-ibu sekalian ketika bertilawah, ketika membaca huruf per hurufnya ya. Mudah-mudahan semakin terbiasa lagi, karena bab huruf itu tentunya harus kita latih sehingga nanti jadi refleksi langsung, secara langsung ya, karena membaca Al-Quran itu tidak satu huruf tapi sekaligus. Baik, mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita keberkahan dan juga kemudahan, kelancaran untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita bersama-sama. Dan insya Allah pada malam hari ini seperti biasa kita akan talaki terlebih dahulu ya, ibu-ibu sekalian. Masih ingat ayat berapa? Ada yang mencatatnya? Halaman 20 sekarang. Halaman 20 ya. Halaman 20.
Ya, baik, seperti biasa kita awali dengan tilawah bersama-sama dulu ya, ibu-ibu sekalian. Untuk membiasakan dari mulai irama ya, dari mulai pengucapan hurufnya, biar nanti sama-sama dan juga ibu biar mengikuti ya. Biasanya kalau misalkan kita baca di sini di forum Zoom ya, ini pengalaman di peserta yang lain ketika mengirimkan tilawahnya melalui voice note terus dikirimkannya ketika di luar Zoom ya, itu banyak yang iramanya itu berubah gitu kan ya. Banyak kebiasaan-kebiasaan irama yang dulu masuk lagi, sehingga ini perlu pembiasaan insyaallah. Baik, di halaman 20 ya, kita akan mulai. Saya satu kali, semua satu kali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. Kita ulangi. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت إنك أنت العزيز العزيز الحكيم الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذ إذ قال قال له له ربه ربه أسلم أسلم قال قال أسلمت أسلمت لرب لرب العالمين. العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى ووصى بها بها إبراهيم إبراهيم بنيه بنيه ويعقوب. ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا يا بني بني إن إن الله الله اصطفى اصطفى لكم لكم الدين الدين فلا فلا تموتن تموتن إلا إلا وأنتم وأنتم مسلمون. مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه أم أم كنتم كنتم شهداء شهداء إذ إذ حضر حضر يعقوب الموت إذ قال إذ قال لبنيه إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إذ إذ قال قالت لبنيه ما لبنيه تعبدون ما من تعبدون بعدي من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا قالوا نعبد إلهك نعبد إلهك وإله وإله آبائك آبائك إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق وإسحاق
وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا وإله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون ونحن ونحن له له مسلمون تلك أمة قد خلت تلك تلك أمة أمة قد قد خلت خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها لها ما كسبت كسبت ولكم ولكم ما ما كسبتم كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا ولا تسألون تسألون عما عما كانوا كانوا يعملون. يعملون. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, ibu-ibu sekalian, untuk praktek atau talakinya kita coba setengah-setengah dulu ya. Kita akan coba nanti masuk ke materinya beserta latihannya. Selama ini kita satu halaman waktunya nggak cukup ternyata ya. Kita coba setengah halaman dulu. Kita awali dari Ibu Ida ya. Ibu Ida silakan. Setengah halaman di halaman 21. Berarti sampai halaman berapa nih? 137 berarti ya. Sampai halaman 137. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Diulangi, hu-nya kurang panjang, Bu. Hu dan Swim watallah itu Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma diulangi. unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Nabi Utian Nabi. Tahan, Bu. wa Wama. ma dari yang mana yang di Ya, Nabal wama. Ya betul. Wama. Ya, yang itu aja yang dekat aja, Bu. Wama. Wama wama wa ma utian Nabi. wa ma utiya nabiyuna min rabbihim Sepertinya la sedikit lagi, Bu. Wama utian nabiyuna. Asik gitu coba. wa ma utiya nabiyuna min rabbihim
Ya, ya cukup. La la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasay fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Oke, bagus Bu, pertahankan ya. Baik, dilanjut oleh Ibu Emma, silakan. Lanjut Bu, setengahnya Bu. Ya, masih di mute Bu. Ibu Emma, masih di mute ya. Sepertinya Ibu Emma itu. Ada nih, ada. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Swibghatallah. Wa man ahsanu minallahi swibghatan Sip. wa nahnu lahu Nah, seperti tadi, swibghatan soy. Nah, coba swi sonnya. Nah, jadi dialirkan dulu asofirnya Bu. Soy berota. swi swibghatan wa nahnu lahu abidun. Nah, tinggal nanti dikondisikan ke goinnya Pak, Bu ya. Swibru, langsung tebal. Swibrotel, swibro. Swibghatan wa nahnu lahu abidun. Ya. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Agak tebal sedikit. Lahu mukhlisun. Wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan Mbaknya kurang aw tobi'i Bu. nasara. Mbaknya kurang tobi'i sedikit. Wal asbaq. Ya. Kurang tobi'i mbaknya. Wa Yaqub wal asbaq wa kanu hudan aw nasara. Nah, rohnya dua harakat. Rohnya dua harakat Bu. Au nasara. Ro. Nah, disamakan dengan so tuh. Apa panjangnya? Au nasara. Au nasara. Qul a'antum a'lamu amillah. Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat
walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu Ah, ya'malun. mbaknya kurang tabi'nya sedikit. Amma kanu Kanu dari wala. Dari wala lagi, wala Bu. wala dari wala ya Ustaz. Ya, Wala wala tus'aluna amma kanu ya'malun. alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini sudah mulai bagus-bagus nih, ya, lancar. Tinggal nanti di apa namanya kita tambah huruf-huruf yang lainnya, ya. Baik, alhamdulillah, Ibu Emma, ya. Syukron. Berikutnya Ibu Wardati, Ibu Feni, mudah-mudahan segera lekas sembuh, ya, sehat selalu. Kita lanjutkan Ibu Wardati. Setengah saja, Bu, أعوذ sampai ayat 143, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن La قبلة panjang, Bu. La panjang. Lahum. ولهم عن Nah, tidak terlalu menekan. Wallahum. ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله Qul المشرق lillah. Tashdid. Qul lillah. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Nah, ila ila siratim mustaqim. Nah, jadi asofirnya sama dengan sin. Sa si. Nah, ila siratim mustaqim. Coba, Bu. إلى صراط مستقيم Nah, وكذا agak mengalir sedikit lagi. Mustaqim. إلى Agak mengalir lagi sedikit lagi. صراط مستقيم Nah, baik. وكذلك جعلناكم أمة وسطا Tahu. Umat tahu. Umat tak Bu, tahu. أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون Alan, alannya kurang tahan sedikit lagi, Bu. Alan nasi. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول Yat. Nah, huruf tak tasydid, syiddahnya harus kerasa, Bu. Mayyattabi'ur rasul. Yattabi'u. Yatta. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب Mimma. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله
وما كان الله ليضيع إيمانكم Nya kepanjangan. Liyudhi'a. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Alhamdulillah. Baik. Mohon dicatat Ibu. Halaman 22 ayat 144 ya. Coba saya catat juga. Ayat 144 nanti ya. Ya, baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan fokuskan menambah huruf dengan banyak mempraktekannya, ya. Nah, ini selama ini kita memakan waktu cukup lama, satu halaman ya. Next nanti ke depannya kalau sudah beres huruf-huruf, nah baru kita coba perbanyak di latihan ya. Baik, sekarang kita akan bahas huruf yang berikutnya. Nah, ini murojaah ya, ibu-ibu sekalian, berkaitan dengan huruf shad ya, huruf shad. Huruf shad ini yang tentunya yang perlu diperhatikan itu adalah as-shafirnya ya, as-shafirnya. As-shafirnya kita perhatikan dan kita samakan dengan sin. Ya, kalau misalkan huruf sin, as-shafirnya desisanya kuat ya. Sa, si, su. Nah, shad juga sama. Su, su. Nah, jadi untuk as-shafirnya itu tempelkan dulu seperti sin dulu. Ibu-ibu sekalian ya. Nah, cuman tinggal ditebalkan saja. So, nah gitu ya. Jadi biasanya secara umum ketika apalagi di offline ya, ketika mengucapkan huruf shad ini terkadang suka berkurang as-shafirnya ya. Sin dan shad terkadang suka berkurang as-shafirnya. Padahal di sini as-shafirnya kuat ya, sama dengan sin ya, sama dengan zai. Ya. Apaan Ustaz? Ya, Bukannya ya gimana Bu? bukannya minggu lalu sudah short kita. Ngulang lagi. Ini murojaah Bu. Oh, murojaah. Murojaah Apa sedikit dengar? ya, mengingatkan. Ya. Apaan? Oke, mengingatkan. Apa tadi kan kita banyak menemukan huruf shad ya. Jadi huruf shad ini as-shafirnya disamakan dengan sin gitu ya. Jadi kita mulai fokus ke sana ya. So. Nah, ya. Jadi as-shafirnya sama ya. Biasanya secara umum yang sering saya dapatkan dari peserta yaitu as-shafir shadnya menjadi berkurang ya. Kalau sin sudah barang tentu memang mudah ya untuk dikarenakan enggak tebal gitu ya. Mudah ya. Tapi ketika shad tiba-tiba jadi sedikit tuh. Nah, padahal as-shafirnya disamakan saja. Nah, ini untuk latihan ya. Untuk latihan itu desisannya kita praktekkan lebih banyak. Nah, itu ya. Akan juga sama tuh. Desisannya sama. Itu untuk catatan saja. Ini kita murojaah sedikit kaitannya dengan shad tadi ya. Baik, ini sudah latihannya sudah di-sharekan juga insyaallah. Kita lanjut sekarang di huruf tenggorokan. Ya, jadi untuk modul yang sudah disusun sementara ini masih sementara ya, ibu-ibu sekalian. Dan kita sebetulnya ada buku panduan yang direkomendasikan. Mungkin nanti ketika sudah beres pembahasan ini kita masuk ke sana nanti ya. Jadi kita maksimalkan dulu yang ini per hurufnya termasuk kasus-kasus dulu ya. Oke, sekarang kasus huruf yaitu huruf H. Ini yang sering terjadi ya, yang sering tertukar yaitu huruf H. Kalau kita senantiasa sering menyebutnya H besar gitu kan ya. H besar, terus ini H kecil gitu ya. Nah, terus ada satu lagi yaitu huruf Kho. Nah, ini 3 huruf yang sering tertukar. Tertukar makhraj ya, tertukar makhraj. Jadi ketika kita mengucapkan ketika huruf ini terkadang suka tertukar di antaranya, bisa jadi ke atas, bisa jadi ke bawah, bisa jadi ke tengah. Ini kan kita lihat di sini ya. Huruf H
yang mana yang sering kita sebut ha besar, ini adalah keluar dari tenggorokan bagian pangkal, ya, paling bawah, sama dengan hamzah, ibu-ibu sekalian. A, ha, a, ha, itu ya. Jadi posisinya sama di pangkal, ya. Tuh di sini ada gambarnya, ya. Di sini tempat pita suara, ya, ketika membunyikan. Makanya ketika kita mengucapkan hamzah dan ha itu kerasa tuh di bawah. A, ya kerasa bunyinya di situ, ya, di tenggorokan bagian bawah. Ini kita bahas dulu posisi, ya, bahas dulu posisi makhraj, ya. Nah, huruf H besar ini posisinya seperti hamzah di bagian tenggorokan paling bawah, ya. Sifatnya nanti kita baca. Nah, berikutnya huruf H, huruf H kecil gitu kan. Sering kita sebut H kecil, ada H besar, ada H kecil. Ya, istilah para guru mu'alim dulu, ya. Jadi guru-guru mu'alim dulu itu ketika di madrasah mengajarkan kepada anak-anak itu untuk membedakan hak hak yang ini dan hak yang ini gitu kan, ya. Nah, dengan istilah besar dan kecil gitu, ya. Sehingga visualnya adalah ketika anak-anak mempraktekkan bisa dibedakan yang mana hak besar, hak kecilnya itu, ya. Nah, dari segi praktek memang waktu sampai saat ini di madrasah-madrasah itu sering kali terdengar hak besar itu betul-betul memang dibesarkan bunyinya, gitu kan, ya. Terus hak kecil, biasa kecil, ya. Nah, padahal bukan di situ, ya, bukan di situ. Nanti kita bahas. Nah, sekarang kita lanjutkan huruf H ini. Posisinya lihat. Kalau tadi kan di pangkal tenggorokan di sini, ya. Posisi huruf H, ya. Posisi huruf H ini, ibu-ibu sekalian, posisinya ada di sini. Nah, sedangkan H kecil posisinya ada di tenggorokan tengah. Nah, ini termasuk tenggorokan tengah, ya, yang ini. Oh, posisinya di sini nih, tenggorokan tengah, ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya, eh untuk untuk mengetahui posisi tenggorokan bawah, tengah, atas itu gimana? Apakah bisa ditunjuk tidak? Nah, kira-kira kata ibu-ibu sekalian ini bisa ditunjuk tidak nih tenggorokan kita, ya? Ya paling memvisualkan bisa, ya. Memvisualkan misalkan H di pangkal, ya, ditunjuk di tenggorokan bawah. Terus kalau tengah di jakun gitu kan, padahal kan jauh, lihat, ya. Jadi posisi tenggorokan itu di belakang ini, ya. Jadi di sini ibu-ibu sekalian. Kalau jakun berarti di sini kan, ya. Nah, di sini. Nah, biasanya kita suka nunjuk huruf H besar di sini, terus H kecil di sini, ya. Terus huruf huruf kho, ya, di sini. Nah, kan. Nah, padahal tenggorokan itu di belakang di sini nih. Nah, cuman kita juga tidak bisa menunjuk leher kita gitu kan, ya. Memang kalau misalkan ditunjuk itu agak susah karena organnya organ dalam gitu, ya. Nah, cuman untuk memvisualkan boleh, ya, bagi ibu-ibu sekalian yang mengajarkan kepada muridnya gitu kan, ya. Untuk memvisualkan boleh gitu, ya. Ditunjukkan ha tenggorokan tengah, terus khu atas. Nah, padahal itu posisinya ada di belakang, ya, di sini. Baik. Nah, berarti sudah diketahui di sini posisinya adalah pangkal bawah, terus tengah. Nah, terus huruf kho di mana huruf kho? Nah, huruf kho lebih atas nih, lihat. Kho, kho. Ini itu adalah ini, Bu. Ada yang tahu tidak ini apa? Ini apa, Bu? Halo? Ada suaranya, Bu? Ini apa? Laring. Yang merah ini? Akar lidah bukan? Iya, betul. Ya, kalau bahasa Indonesia itu istilahnya apa? Tes IPA tahu ini apa? Kalau di Sunda kan apa? Lak-lak. Lak-lakan. Iya, lak-lak kan, ya, lak-lak gitu, ya. Agak Ya, susah soalnya lak-lak. ini namanya apa nih? Apa saya lupa lagi. Nah, ini, ya, jadi ada yang ngegantung gitu, ya. Nah, jadi posisi huruf kho itu di situ. Kho. Makanya kerasa kalau misalkan ada yang menggetar, nah itu posisinya di situ, ya. Nah, kalau misalkan eh, lebih lebih depan lagi gitu kan, ya. Lebih depan lagi di sini, nanti dikhawatirkan menjadi kof dan kaf. Hati-hati, ya. Kan ada yang mengucapkan kho itu gini, kho. Nah, itu, ya. Nah, itu huruf huruf kaf itu.
Mahrojnya di kaf. Kho, kho. Nah, itu ya. Nah, ini di kaf di sini. Makanya harus apa namanya? Pengucapan huruf kho itu posisinya di sini. Maka menggetar tuh. Lak-laknya menggetar gitu kan ya. Jadi itu ya. Itu apa? Otomatis menggetar. Sedangkan kalau di sini nanti qaf, ko, ko itu kan enggak menggetar ya, apalagi kaf, ka enggak. Ini apa? Pertemuan langit-langit pangkal dan pangkal lidah gitu kan ya. Ujung-ujung di paling belakang. Yang lidah lunak itu ya. Nah, makanya ini sering terjadi nih. Sering terjadi juga huruf kaf, huruf kho jadi apa, huruf kof jadi kho juga ada. Ada yang mengucapkan seperti itu. Ada yang masih susah gitu kan ya. Ketika mengucap kaf itu, mengucapkan kaf itu ketika disukunkan apa kurang lebih gini. Ak, ak. Nah, itu ya. Ak, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu ya. Itu di kho itu tuh ya. Nah, biasanya huruf kaf suka mundur gitu. Pokoknya makhraj yang berdempetan, ibu-ibu sekalian, itu terkadang suka suka maju atau mundur gitu ya. Kalau kita lihat di gambar ini. Nah, kita lihat di gambar ini. Nah, ini ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini antara huruf kaf, kof, terus di sini kho itu ya. Terus kalau di sini kalau di sini biasanya rata-rata kalau misalkan yang di bawah sini ke kho biasanya. Ya. Ada yang apa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, nah, gitu kan. Ada yang membaca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu apa terlalu atas, ya. Padahal ada di posisi bagian tengah, gitu ya. Nah, ini apa gambarnya ini lebih lebih jelas nih ya. Jadi ibu-ibu sekalian bisa menentukan bunyinya di mana saja di sini, ya. Nah, cuman yang harus hati-hati memang apa bagian tenggorokan ini seringkali masuk ke kof dan juga ke kaf gitu ya. Bahkan sebaliknya kaf, kof masuk ke kho. Pokoknya yang berdempetan dekat-dekat itu biasanya sering terjadi tertukar gitu ya. Baik. Nah, itu adalah huruf kho ya. Jadi posisinya udah tahu nih. Sesudah posisinya sudah tahu, baru kita akan mempraktekkan. Kita mulai dari huruf H ya. Kita lihat sifatnya ibu-ibu sekalian. Huruf H di sini sifatnya hamas, termasuk hamas nih ya. Jadi hamas itu masih ingat, hamas itu adalah keluarnya udara. Itu hamas. Makanya pernah dulu ujian ya, ujian makhraj gitu kan ya, untuk mengetahui hamas dan jaharnya. Itu tinggal apa telapak tangan kita disimpan di mulut saja. Nanti bisa ketahuan yang mana hamas, yang mana jahar gitu ya. Nah, itu bisa diketahui ya. Jadi hamas lawannya jahar. Kalau jahar tertahannya udara ya, tertahannya nafas. Kalau hamas mengalirnya apa namanya udara gitu kan, mengalirnya nafas seperti itu. Sedangkan sifat huruf H ini pun juga termasuk rokhwah. Tuh, rokhwah mengalir. Jadi jangan jangan sampai kita membacanya harus ha bah bah. Nah, ya, ada yang mengalir. Jangan sampai bah. Nah, itu ya. Kalau bah nggak ada yang nempel tuh. Nanti bisa kita rasakan ya. Nanti kita praktekkan. Terus berikutnya istifal tipis. Ya, tidak diistilakan. Ya. Terus di sini invitah tidak itbak ya. Jadi ini istilah yang saya tempelkan di sini, istilah makhraj yang bisa kita pahami ya. Jadi nanti selebihnya itu nanti sifat-sifat yang lainnya ya, sifat-sifat yang lainnya tidak saya masukkan karena apa namanya yang mudah-mudah saja dulu di sini ya. Kalau hamas apa tadi? Hamas itu mengalirnya udara, rokhwah mengalirnya suara. Nah, jadi apa bedakan nih udara dan suara ya, dibedakan. Istifal itu sebaliknya dari isti'la. Kalau isti'la mengangkat pangkal lidah ya, tebal berarti istilah itu tebal ya, istilah tebal. Terus istifal itu sebaliknya dari tebal, yaitu tipis ya. Terus invita itu nanti apa namanya sebaliknya dari itbak. Kalau itbak menempel tuh ya ke langit-langit. Kalau invita nggak menempel, gitu aja. Jadi masuknya nanti invita dan istifal itu satu kesamaan ya. Jadi apa tipis ya, tidak menempel dan juga tipis bunyinya gitu ya. Nah, sedangkan di sini khofa. Nah, ini sebetulnya saya masukkan saja ya, dikarenakan
apa ini hanya, nah ini seperti istilah ini nih, khofa ya. Khofa itu jarang sekali kita mendengarnya ya, istilah khofa. Nah, cuman saya tempelkan di sini biar lebih apa namanya, bunyi huruf H-nya itu harus lirih. Lirih itu biar ibu-ibu sekalian memposisikan huruf H itu jangan sampai jadi kho ya, jangan ha ha, tapi lirih, ha ha, mengalir gitu kan ya, ha itu ya. Jadi tanpa ada bunyi nafas juga ya, nafas seperti huruf H gitu ya, H kecil ya. Nanti kita akan bedakan. Nah itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu, huruf H bisa dipahami dari segi sifat dulu ya. Sifat. Ya. Nanti kalau selebihnya tetap nanti praktek kita coba ya. Mudah-mudahan apa namanya? Mikrofon kita mendukung ya ibu-ibu sekalian ya, sehingga nanti biar saya bisa menyimak dengan jelas dan suara saya pun juga mudah-mudahan jelas. Baik, kita akan coba praktekkan. Nih. Huruf H sebagaimana ibu-ibu sekalian, ada yang mengatakan huruf H itu seperti kita mengucapkan rumah gitu ya, atau mengucapkan hantu gitu ya, hantu. Nah, sebetulnya huruf H ini kalau misalkan kita mengucapkan H biasa itu terkadang sering dikoreksi juga ya. Karena apa? Huruf H ini apa namanya, mempunyai apa ya, tidak tidak terlalu H gitu. Tapi ada gemak sedikit, Bu. Ada gemak ya, cuman tidak berlebihan. Sebetulnya pengarahan dulu ketika kita madrasah belajar H besar H kecil itu kan biasanya anak-anak mengucapkannya itu H itu ya. Ihdinas sirat. Nah, itu berlebihan. Sebetulnya nanti Mas hampir-hampir mirip ke situ, cuman tidak berlebihan seperti itu. Cukup dengan H, H itu ya. Hi, hu. Nanti akan kerasa itu ketika sukun. Ya, nah itu. Ini ketika sukun. Waktu itu saya sering dikoreksi waktu apa namanya, talaki ya. Waktu udah lama, kurang lebih 1 tahunan. Ini sering kali dikoreksi di huruf H. Karena huruf H-nya itu sifatnya enggak kena. Ya kata guru saya. Nah, saya terus praktek dan ternyata kerasa, Bu. Nah, untuk merasakan kena dan tidaknya gini. Kita panjangkan huruf ba ya. Kita panjangkan huruf ba. Ba. Nah, itu kena tuh ya. Langsung nempel ke pangkal. Nah, berbeda dengan ketika mengucapkan H biasa. Ya, misalkan seperti apa latinnya huruf H. Nah, gini. Ini kan biasa ya, kalau misalkan kita awali dengan A gitu kan ya. Nah, kita awali dengan A misalkan nah, itu kan huruf H biasa. Nah, ini enggak, harus ada yang nabrak sedikit. Ah, ah. Nah, ini apa, kedengar tidak? Ibu-ibu sekalian, suara saya. Ah, mengalirnya. Ya. Ah. Jadi ada ya, gimana, Bu? Kedengaran. Kedengar ya, alhamdulillah. Nah, jadi ada yang nempel tuh, ya, ya kerasa. Kalau misalkan kita mengucapkan gini doang, ah, ada yang nempel gak tuh? Nggak ada, Gak ada. nggak ada. Harus itu tuh. Ada getaran sedikit gitu. Betul, iya. Jadi kerasa banget di pangkalnya, di pangkal. Nah, Kalau saya ketika praktekkan apa namanya, kerasa lah, ya. Ah, seperti halnya dulu pernah saya dikoreksi itu di Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, biasanya kan gitu ya. Alaihim itu dikoreksi. Ya. Karena sifatnya nggak muncul. Harusnya siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim. Nah, itu kerasa. Nempel tuh. Alaihim. Nah, cuman tidak berlebihan, hati-hati. Enggak. Siratal ladzina afwan, siratal ladzina an'amta alaihim. Enggak gitu. Ya, tapi alaihim. Ada gemanya, ada getarannya ada ya. Cuman memang tidak berlebihan. Ya, itu ya. Jadi tidak siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kalau alaihim enggak nempel tuh sifatnya. Maka dari itu bisa dirasakan ketika dipanjangkan. Nanti ibu-ibu sekalian mempraktekannya dipanjangkan ya. Bah. Nah, itu. Bah. Bi. Bu. Nah, gitu. Ya, jadi kerasa harus nempel ya. Jangan apa, enggak gini. Bah. Bi. Bu. Itu enggak ada yang nempel, enggak nempel ke atas, enggak nempel ke bawah gitu ya. Tapi kalau ditempelkan bah. Nah, kerasa ya. Maksudnya
istilah nempel ini bukan berarti ada ini ya. Tapi di sini ada pita suara yang mana pita suara itu membuka menutup seperti bibir gitu ya. Nah, itu nanti kaitannya kalau misalkan agak melebar maka bunyinya H itu. Eh itu ya. Itu apa buka tutup tuh. Ya apa pita suara itu. Ini nih. Nah, ini nih. Yang ini nih. Ya. Nanti di sini yang membuat bunyinya itu adalah nempel ke pita suara ini. Ibu-ibu sekalian, ya. Nanti kita akan coba praktekkan satu-satu. Baik, kita sama-sama dulu ya. Saya satu kali, semua satu kali. Silakan mikrofonnya dibuka. Ha, silakan. Ha. Ha. Hi, Hi. Ha. Hi. hu. Hu. Nah, jadi kalau kata guru saya huruf H itu apa ada isinya. Ha. Ada isinya gitu kan ya. Jadi harus Hu. ngisi gitu. Harus Ha. ngisi gitu kan ya. Hi. Nggak Nah, cuman kosong. bukan tangga kosong. Jadi cuman bukan berarti gemuk ya. Harus dibedakan. Kalau gemuk itu tebal. Kalau ini ngisi ya. Kalau ya istilah kita Ha. apa visualnya lah gitu ya. Ha. Jadi Ha. kalau gemuk itu nanti tebal. Hi. Tapi ini mah ada isinya Ha. gitu kan ya. Siap, kita praktekkan sukun. Sukun, Bu. Kita agak panjang dulu ya, mbaknya. Ba, Ba. silakan. Ba. Ba. Nah, itu ya. Nah, ini kalau enak itu yang suaranya agak ngebas tuh enak banget ya, seperti Ibu Emma nih. Ibu Emma enak tuh. Ngebas gitu kan ya. Jadi nanti pas banget ya. Nah, biasanya yang agak susah nanti suara-suara yang agak kecil gitu kan ya. Nah, cuman di sini Ibu Wardati, Ibu Ida, Ibu Emma sudah ada ininya. Apa gemanya sudah oke ya. Bi silakan. Bi. Bi. Bu. Aduh. Apa ini ya? Oke, siap ya, sudah ya. Siap. Berikutnya tasdid. Sama, tasdid pun juga harus mengalir dulu. Bangha. Nah, gitu. Bangha. Jangan terputus ya. Jangan terputus gini. Bah-ha. Nah, enggak gitu. Tapi mengalir kan rohwah. Bangha. Silakan. Ba. Bihi. Bi. Buhu. Nah, ini yang harus hati-hati itu jangan sampai nanti ketika disukunkan ya. Ketika disukunkan jangan pindah ke tengah. Kalau pindah ke tengah jadi gini. Bah. Nah, bah. Itu pindah ke tengah. Ini tetap pertahankan di bawah. Bah. Bihi. Buhu. Nah, gitu ya. Siap, kita per orang dulu. Siap. Dari Ibu Wardati dulu, silakan. Ini Bu. Ibu Wardati dulu, Afwan. Kita mulai mute ya. Di mute dulu yang lainnya. Oke, Ibu Wardati kita nanti bolak-balik. Ibu Wardati nanti balik lagi ke Ibu Ida. Silakan, Ibu Wardati. Oke, sukun Bu. Dipanjangkan sedikit mbaknya. Sedikit ya. Satu kali lagi Bu, Afwan. Nah, dicoba ini Bu. Ketika dipanjangkan langsung nempelnya tek gitu ya. Coba gitu. Oke, lumayan cukup Bu. Berikutnya tasdid. Dialirkan. Oke, sudah lumayan ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian ini termasuk huruf yang boros akan nafas ya. Boros nih, huruf H ini boros. Ya, boros banget karena mengeluarkannya secara langsung gitu ya. Berbeda dengan huruf H kecil. Kalau H kecil masih oke. Meskipun masih sama-sama boros ya. Ya ketika ini saja. Barusan Ibu Wardati ketika mentasjid kan agak boros banget tuh ya napasnya. Bah. Ya tiba-tiba langsung habis ya. Bihi dikarenakan lebar ya. Jadi udaranya itu langsung keluar gitu ya, lebar. Oke, kita lanjutkan. Ibu Emma, silakan.
ha, hi, hu, Oke. Sukun, Bu. ha, hi, hu, bah, bi, bu, Ah, segitu. Oke, bagus. Berikutnya, bah, tasdid. bi, bah, baha, bihi, Hati-hati buhu. jangan sampai panjang, Bu. Jangan sampai panjang harokatnya. Jangan baha, baha. Yang ini Oh, tidak usah dipanjangkan ya. Ini langsung oh, jadi baha, bihi. oh, Yang tadi saja yang sukun biar kerasa soalnya sukunnya. baha, bihi, buhu, Bih. Apa langsung masuk ke sukun, Bu? baha, Baha. baha, baha, Terus bihi, buhu, gitu. Oke, cukup. Coba Ibu Ida. baha, bihi, buhu. Ya, Gimana cukup Pak Ustadz? Ibu Emma. Berikutnya Ibu Ida. Ya, cukup segitu. Pertahankan ya. Nanti kita akan coba pas praktek potongan ayat. Kalau per huruf itu insya Allah sepertinya lebih mudah ya kalau per huruf. Nanti ketika baca nih ya, nanti kita akan coba. Berikutnya, Ibu Ida. Disambung, kalau disambung bergeser. Ya, ya biasanya kan yang makanya saya ingat dulu Bu, waktu belajar sama Ustadz Randy Rustadi ya, beliau itu ketika saya tanya gini, dan ternyata dulu dikarenakan belum belajar ya, jadi ternyata ada adabnya Bu ketika menanyakan ya. Jadi dulu saya minta gini, saya tolong contohin huruf hamzah sampai huruf ya gitu kan, mahrojnya gitu. Nah itu kalau misalkan dari kondisi ada belajar itu kita jangan banyak nanya requestan gitu kan ya. Nah, jadi yang lebih lebih tahu nanti guru ya. Jadi pertanyaannya harusnya misalkan membahas apalah misalkan ya. Ini mah saya nyuruh gitu. Nyuruh Ustaz tolong contohin gitu. Nah, itu sama beliau nggak dicontohin. Ya karena kata beliau gini, kalau antum mempraktekkan huruf per huruf itu mudah. Mudah per huruf itu dikarenakan kondisi kita sedang ketika membaca hak dan mustahak huruf itu ketika kerasanya itu nanti perbedaannya itu adalah ketika membaca ayat, membaca Al-Qur'annya gitu. Jadi kalau per huruf mah seperti ini mudah bisa dipraktekkan. Tapi tujuannya bukan per hurufnya, tapi nanti ketika nyambung karena kan ada mustahak kan? Ya, ada mustahak. Kalau hak sudah barang tentu bisa di sini kita mempraktekannya. Nah, itu pernah dulu saya nanya gitu pas masuk ke lembaga ternyata ada tentang ya kita belajar tentang berguru kepada guru yang sudah bersana ahli ilmu lah gitu ya. Jadi ternyata kita jangan banyak request ya. Jangan banyak request gitu kan. Seperti halnya gini Bu. Ketika Ibu misalkan kalau bersama saya bebas ya, insya Allah ya. Nanti suatu saat kalau kita bertemu dengan guru yang sudah ya luar biasa lah, beliau ulama tajwid gitu kan ya. Terus ketika mengkoreksi kita gitu kan, mengkoreksi yang lainnya, tiba-tiba kita langsung misalkan ya, dulu juga pernah Ustaz Saiful Islam Mubarak di sini di Bandung. Kita request itu barangkali lebih baik kita bahas satu riwayat saja gitu kan ya. Satu riwayat saja biar biar peserta ataupun kita biar biar tidak terlalu ya berat untuk menerimanya. Nah, itu sebetulnya nggak boleh gitu kan ya. Nggak boleh. Ya ada aturannya, ada etikanya lah ya kepada guru ya seperti tadi kan saya tolong dong praktekkan gitu kan A sampai huruf ya itu kan nyuruh gitu kan ya. Nah itu jadi sebetulnya guru itu nanti akan lebih tahu gitu kan ya gimana memposisikan ilmunya untuk kita gitu ya. Jadi kita sebetulnya mengikuti saja gitu ya. Nah kalau guru-guru seperti itu, kalau seperti saya juga udah sambil belajar sama ya. Jadi kalau misalkan di antara ibu mau bertanya boleh silakan ya. Barangkali ada saran-sarannya karena saya memang meminta saran gitu kan, meminta saran, masukan agar agar program ini terus berkembang gitu kan, ya seperti itu. Nah, cuman suatu saat qadarullah misalkan ibu bertemu gitu kan, atau ada waktu, terus ada guru yang
luar biasa. Nah, kita memaksimalkan ikut gitu ya. Nah, sesudah ikut kita ikuti saja arahan beliau. Mau gimana pun kita ikuti. Nanti ketika kita mengikuti itu akan banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan gitu ya. Nah, sedangkan misalkan terkait dengan pertanyaan mungkin seperti ini. Jadi pertanyaannya itu seperti apa namanya membaca furjah itu gimana gitu kan ya. Membaca itbak itu gimana. Itu mungkin bisa jadi pertanyaan itu untuk posisi atau pengucapan ya, seperti itu. Nah, jadi tidak banyak memberi apa namanya nyuruh gitu. Ya dulu saya nyuruh gitu. Dan ternyata nggak dipraktekkan Bu, nggak dipraktekkan. Nah, di sini jadi per huruf itu lebih mudah, insya Allah ya. Ibu Ida, silakan coba. Ha, hi, hu, Iya. bah, bih, hu, Oke, tasdid. bah, ha, bah, ha, bih, hi, hu. Nah, sip Ibu Ida ya. Baik, sudah kerasa ya posisinya di situ, dipertahankan. Nanti kita akan coba mulai ke praktek potongan ayat yang pendek ya. Siap, saya satu kali, semua satu kali. Kita pelan-pelan ya. Fahada. Silakan. Fahada, Nah, jadi mulai fokus di situ tuh. Ya posisinya, ya jangan sampai berubah. Berikutnya. Alaih. alaih, Atau di sini jangan dulu disukunkan, kita baca saja. Alaihi. Silakan. alaihi, Nah, gitu ya. Siap. Pelan-pelan ya. Wahudan. wahudan, Oke, siap. Berikutnya ketika sukun. Wahudan. Yahdi. Nah, dialirkan dulu. yahdi, Yahdi. Nah, gitu. Sip. Arji. arji, Arji. Oke, sip. Arji. Berikutnya. Nuhliki. nuhliki, Nuhliki. Ah, sip. Sudah oke nih. Sudah bagus, Bu. Ya, pertahankan. Berikutnya ketika tasdid. Ingat, ketika tasdid, ibu-ibu sekalian, sama halnya dengan sukun tadi. Kan tasdid itu kan dua huruf. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua kan berharokat. Ya, jadi caranya sama. Ya, caranya sama seperti ibu mengucapkan Yahdi. Nah, sedangkan yang ini tinggal kita sukunkan, baru kita ucapkan haknya. Talaiha. Nah, gitu. Silakan. talaha, Nah, gitu. Famahili. famahili, Oke. Berikutnya. Yuwajjihu. Nah, ini idgham. yuwajjihu, Nah, diidgham ya, diidghamkan. Ya, jadi nanti nanti ibu langsung masuknya ke huruf H-nya. Ya. Nah, terus huruf jim, saya ingatkan kembali huruf jim syiddah ya. Syiddah itu apa namanya? Apalagi huruf jim ini kan termasuk huruf yang jahar ya. Apalagi ketika ditasdidkan syiddah, ada sifat syiddahnya. Tertahan dulu ya. Jadi nggak ada bunyi yang mengalir. Yuwaj, nah, nggak ada langsung ya. Yuwajjihu. Ulangi. Yuwajjihu. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai huruf jim ini agak-agak ada bunyi yang mengalir ya. Contoh, yuwaj yuwaj ada itu kan, ada yang mengalir bunyinya meskipun nempel. Nah, ini mah yang namanya syiddah itu menghilangkan bunyi, menghilangkan udara. Yuwaj nggak ada langsung ya. Yuwajjihu. Nah, itu ya cara pengucapannya. Sudah oke tadi, Ibu ya. Oke. Kita coba per orang sekarang ya. Ibu Ida, silakan. Fahada. langsung Ustaz. Ibu Ida dulu ya. Yang lainnya mohon di mute dulu Bu, biar suara Ibu Ida terdengar. Fahada, Apa pelan-pelan, dicoba pelan-pelan Bu. Fahada. fahada, Nah, biar kerasa. Berikutnya. alaihi,
Sip. Wahuda. Dan dibaca saja, Bu. Oh, wahudan. Ya, siap ketika sukun. Yahdi. Iya. Arji. Nuhliki. Sip. Bagus, Bu. Berikutnya, tasydid. Talaha. Iya. Famahili. Yuwajjihu. Oke. Sip. Taib. Ibu Ida pertahankan ya. Sudah oke. Huruf H-nya sudah kena ya dengan makhrajnya. Oke. Berikutnya Ibu Emma, silakan. Ya, Ibu Emma mikrofonnya afwan. Fahada Iya. alaihi Hi-nya dipendekkan saja, Bu. Alaihi. alaihi Ya. wahudan Iya. Bagus. yahdi Iya. arji muhliki Iya. talaha famahili yuwajjihu Alhamdulillah. Sip. Oke, Bu. Udah cukup. Sip. Ibu Emma pun juga. Oke, pertahankan, Bu. Nanti kita praktek di ayat apa ya di ayatnya nanti kalau ayat-ayat yang panjang sudah mulai fokus ke sana, ya. Baik, Ibu Wardati, silakan. Pelan-pelan, Bu. Fahada. Agak sedikit pelan-pelan lagi. Fahada, biar kerasa. Fahada. Ya, yang lainnya afwan, Ibu Emma di mute lagi ya. Silakan. Ibu Wardati ulangi. Fahada. Kurang, Bu, sedikit lagi. Fahada. 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 Satu kali lagi. Fahada. Oke. Berikutnya. Alaihi. Iya. Wahudan. Iya. Sukun. Yahdi. Sedikit lagi. Yahdi. Yahdi. Nah, masih ada ya, ya. Nah, itu dihilangkan, Bu. Ya. Yah. Lebih Yahdi. lebih bawah sedikit lagi. Yahdi. Nah, segitu ya. Jadi nanti suara itunya dihilangkan karena itu nanti masuknya ke huruf H ya, H kecil nanti ya. Lanjut coba. Arji. Nah, gitu. Nuhliki. Nah, itu. Sip. Terus Talaha. ya. Famahili. Iya. Yuwajjihu. Jihu. Ada Yuwajjihu. 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 Nah, itu ya. Nah, oke, siap. Tinggal nanti diperhatikan mengalirnya ya. Nah, ini memang sepertinya dari mikrofonnya, Bu. Ya. Nah, cuman Ya. dijaga nanti jangan sampai ada bunyi itu ya. Ya. Nah, itu. Kalau nanti yang itu nanti masuknya ke huruf H kecil, ya yang itu. Siap. Kita praktekkan sekarang, Bu. Nah, di sini nih mulai ya. Siap, kita fokuskan ya. Kita sama-sama dulu. Saya satu kali, semua satu kali. Silakan dibuka lagi mikrofonnya. Kita coba pelan-pelan ya. Kita coba pelan-pelan. Kita bedakan dengan ketika saat kita talaki yang tadi ya. Agak cepat, sekarang kita pelan-pelan. Siap, diperhatikan dulu, Bu. Saya dulu. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Nah, silakan. Fa'idahum bisahiroh. Nah, mim mati bertemu ba.
Mimati bertemu buat praktekan. Ya. hum, Ikhfa syafawi. Saya ulangi satu kali lagi. Siap, diperhatikan. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فإذا هم hum بالساهرة Bagus. Berikutnya. إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ila إلى ربك rabbika منتهاها Berikutnya. Huwa ahlut taqwa. huwa هو أهل taqwa التقوى Berikutnya. Tasdid. Fa'anta anhu talaha. فأنت أنت لها Gimana Bu? Sudah kerasa apa posisi H-nya ya? Sudah kerasa. Ya. Siap. Nah, itu tinggal direfleksikan nantinya. Ya, siap. Kita lanjutkan. Rafa'a samkaha fasawwaha. رفع rafa'a سمكها samkaha فسواها Nah, ini kita baru latihan ya. Maksudnya latihan itu, jadi pengucapan H-nya kita tegaskan dulu. Ya, kita tegaskan dulu sehingga nanti kalau sudah oke, apa posisi makhrajnya, baru ketika baca kita rileks. Ya, jadi memang tidak terlalu berlebihan ya. Tapi ini sudah pas. Nah, cuma ditegaskan ya biar nanti kerasa H-nya. Berikutnya. Wa ma hum an afwan. Wa ma hum وما هم عنها بغائبين. Silakan. وما هم عنها وما هم عنها بغائبين Nah, nanti huruf-huruf yang sebelumnya tetap kita harus mempraktekannya seperti an, terus bilgho, gho, tebal. Ya. Oke, cukup. Kita lanjutkan, Bu. Berikutnya. Nah, di sini ada huruf ghain sukun, hati-hati tebal. Wa ahlul maghfirah. Mag. Silakan. وأهل المغفرة Siap, saya ulangi. Wa di apa yang tipis, yang tebal ya. Wa ahlul maghfirah. وأهل المغفرة Ya, lanjutkan. Tasydid. Wa ja'alna sirajan wahhaja. وجعلنا سراجا وهاجا Oke, siap kita praktekkan. Silakan Ibu Waradati dari sini. Fa'idahum bisahirah. Ya. Humnya kurang dengung sedikit lagi, Bu. Fa'idahum bisahirah. Ya. Ila rabbika muntahaha. Bagus. Wa ahlut taqwa. Huwa, Bu. Huwa. Wa ahlut taqwa. Ya. Fa anta anhu talaha. Dengungannya masih kurang. Fa'anta an. Fa anta anhu talaha. Masih kurang, Ibu. Fa'anta anhu. Sedikit lagi. Fa anta anhu talaha. Nah, kalau diketuk itu 3 ketukan ya. Fa'anta
anta anhu. Nah, itu ya. Cukup yang tadi udah oke. Berikutnya, Bu. Rafa'a samkaha fasawwaha wa ma hum anha bighaibin. Nah, nanti pengucapan ghain ketika masuk ke huruf ghain itu mengalir apa ada alirannya ya. Bil bil itu ya. Anha bil coba Bu. Bigha. Ya. Wa ma hum anha bighaibin. Ya. Wa ahlul maghfirah. Nah, lebih tebal lagi sedikit lagi. Mau Wa ahlul maghfirah. Sip. Nah, fi-nya Bu lebih fi. Ya. Fi. Maghfirah. Wa ahlul maghfirah. Ya. Waj'alna sirajan wahhaja. Iya, sip. Oke, alhamdulillah. Pertahankan, Bu ya. Berikutnya Ibu Emma, silakan coba Bu. Perlahan-lahan saja, Bu. فإذا هم بالساهرة Ya. إلى ربك منتهاها Iya. هو أهل التقوى فأنت عنه تلهى Iya. رفع سمكها فسواها وما هم وما هم عنها بغائبين Iya. وأهل Harus mengalir, المغفرة Bu. Harus mengalir. Ahlu. وأهل المغفرة Sedikit lagi. Wa ahlul. Wa ahlul. وأهل المغفرة وجعلنا سراجا وهجا Hanya 2 harakat, Bu. Wahaja. هجا هجا Hanya 2 harakat. وجعلنا سراجا وهجا Wahaja. Wahaja. وهجا Oke, cukup. Alhamdulillah. Baik. وجعلنا سراجا sudah. Ya, cukup, Bu. Cukup. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Ibu Ida, silakan, Bu. فإذا هم بالساهرة إلى ربك منتهاها Ya. هو أهل التقوى Iya. فأنت عنه تلهى Dengungannya sedikit lagi, Bu. Satu ketukan lagi, coba. فأنت عنه تلهى Masih sama. Fa'anta. Nah, segitu. Oh, itu. فأنت عنه تلهى Iya. رفع سمكها فسواها Nah, nanti huruf fa agak dialirkan lagi, Bu. Fa. Fa. Rafa'a samkaha fasawwaha. Kerasa sifat. Fa. نعم رفع رفع سمكها فسواها masih Kalau wama di mikrofon sih sepertinya enggak apa kurang-kurang ini, Bu. Ya, bisa jadi mikrofonnya. Ya, bisa jadi Ibu sudah praktek fa.
Fa. Fa. Ada ininya Fa. apa? Udaranya ya. Fa gitu ya. Nah. Oke, lanjutkan saja, Bu. Wa ma hum anha biqaibin. Wa ahlul maghfirah. Nah, maknya disempurnakan dulu. Mel, Mau. mel. Nah, ya. Mau. Nah, itu maknya tipiskan dulu. Wa ahlul maghfirah. Nah, gitu. Ya. Jadi tidak apa mengikuti tebal. Mau, tapi ma. Nah, gitu kan ya. Ma itu. Memang suka ke bawah, betul. Iya. Jadi kerasa tuh, Bu. Kalau misalkan gini ya. Iya. Wa ahlul maghfirah itu kan apa agak tebal. Ini ma. Wa ahlul maghfirah. Nah, bisa dirasakan ya. Mag. Nah, jadi maknya tipis Dilepas dulu. dulu baru ke Ma ke ghain ya. Jadi enggak pas ahlul. Nah, pas ahlul sudah memikirkan ghainnya kan. Nah, itu Iya. biasanya mimnya suka keangkat mau. Tapi ma dipertahankan di ma. Nah, itu kan beda. Fi. Mau. Nah, itu. Ya, dicoba dulu, Bu. Satu kali lagi. Wa ahlul maghfirah. Iya. Wa ja'alna sirajan wahaja. Nah, alhamdulillah. Sip, sudah pada bagus nih. Ya, alhamdulillah ya. Pertahankan, Bu, ya. Siap, kita akan coba pengenalan dulu ya, karena insya Allah ini kita bahas per satu huruf biar lebih fokus nanti ibunya, ya. Baik, kita bahas di sini huruf H. Sekarang huruf H kecil. Kita bedakan dulu sifatnya, lihat, ya. Sifatnya yang huruf H besar hamas. Ini pun juga sama hamas. Hamas ya, nggak ada beda ya. Rohwahnya juga rohwah sama. Tuh ya, sama, istifalnya sama, invitahnya sama. Nah, ya. Yang bedanya di mana? Posisinya. Posisi makhrajnya yang beda, ya. Berarti sifatnya sama, Bu. Yang tidak ada di kaf saja, di kofa saja, di khofa saja. Kalau khofa itu lebih lirih nanti di huruf H itu biar apa? Biar nanti kita lebih memfokuskan jangan sampai masuk ke nah, ya bunyi itu jangan sampai terus jangan sampai juga masuk ke nah, ke kho gitu ya. Jadi lirih itu. Lirih itu apa bunyinya lirih gitu ya. Khofa. Nah, kalau di sini enggak apa bukan ke khofa, tapi nanti ke rohwah. Sifat rohwah di huruf H tenggorokan bagian tengah ya tuh. Di sini huruf H keluar dari tenggorokan bagian tengah. Maka bunyinya ibu-ibu sekalian untuk dilatih ya, untuk melatih dulu. Ini kita posisinya untuk melatih dulu. Kita panjangkan sifatnya dulu ya. H. H. Nah, itu ya. Berbeda dengan yang tadi. H. H. Nah, ini apa kerasa banget posisi di tengah tenggorokan ya. Nah, siap kita latih dulu yang ini saja, Bu. Latihan ini. Siap ya? Saya satu kali semua satu kali. Kita panjangkan saja sifatnya biar kerasa dulu. H. Silakan. H. H. Hi. Hi. Hu. Hu. Nah, jadi nanti apa namanya beda-beda nih ya. Jadi kalau misalkan ibu ngerasa boros nafasnya, kok cepat habis, nah berarti belum pas tuh. Huruf H ini ringan sekali, ringan. Bisa dipanjangkan gini. Kalau misalkan suara saya terdengar ya di mikrofon. H, tuh kan bisa dipanjangkan. Ya. Kita akan melatih sifatnya dulu ya. Siap, cukup di sini aja dulu ya, cukup di sini aja dulu. Siap. Kita akan coba panjangkan, Bu ya. Seperti ini. H, coba. H. Ya. Oke, siap. Berikutnya Kasro. Nah, jadi ingat, Bu, kalau misalkan gini nih. Afwan, saya stop dulu ya, biar terlihat mulut saya. Nah, gini, Bu. Jadi huruf H ini nanti Ibu harus perhatikan sifat awal. Sifat awal ya. Nah, ini sifat awalnya. Mau fathah, mau kasrah, mau kasroh, mau doma tetap sama. Nggak ada rubah.
Jangan sampai gini, Bu. Jangan sampai kita mengikuti harokat. Kalau biasanya mengikuti harokat gini. Ha, hi. Nah gitu ya. Hi. Nah kan? Ini mengikuti harokat nih. Hu. Hu. Nah bukan gini, Bu. Bukan. Tapi sifatnya dulu. Hu. Nah baru ketika ketika diberikan harokat, baru sesuaikan fathah kasroh domahnya. Ya, bisa terbayang ya? Nah ini Ya. kebanyakan itu mengucapkannya apalagi domah nih, apalagi domah. Makanya sebagian banyak yang mempraktekkan huruf H ini lebih mudah harokat fathah dikarenakan sudah terbuka mulut kita. Ha. Nah, tapi ketika kasroh dan domah nanti bisa dirasakan. Ya kita coba nanti praktekkan ya. Siap, sudah terbayang ya kita 3 huruf dulu, Bu. Maksudnya harokat fathah kasroh domah aja ya. Kita tidak tampilkan dulu apa gambarnya, tapi Ibu biar bisa lihat saya. Ya, siap. Pengucapan H yang pertama harokat fathah kita panjangkan dulu sifatnya. Ha. Silakan, Bu. Ha. Nah, bagus. Ketika kasroh sifatnya sama seperti yang tadi, jangan beda. Hei. Hei. Hai. Hai. Berikutnya doma. Doma juga sifat dulu, jangan sampai didomahkan dulu. Kalau misalkan didomahkan dulu nanti berat, Bu. Contoh didomahkan dulu langsung. Nah kan bunyinya beda tuh. Ya. Tapi tipis. Ha. Hau. Hu. Hu. Coba. Ini harus per orang nih. Baik. Coba Ibu Ida dulu ya. Dipanjangkan, Bu, sifatnya kita latih dulu dipanjangkan. Ya, mudah-mudahan mikrofonnya terdengar ke saya. Ya. Ibu Ida dulu ya. Yang lainnya mute. Dipanjangkan, Bu. Harokat fathah. Gimana sih? Lupa. Ya, hahihu. Atau harus ditampilkan sebentar. Ha. Ha. Jadi sifatnya coba dipanjangkan dulu, Bu. Ha. 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 Ah. Salah. Ha. Satu saja, Bu. Ya maksudnya gini. Sifatnya itu dipanjangkan, jangan jadi haha, jangan, tapi itu satu sifat. Nah, cuman caranya dipanjangkan dulu gitu. Bukan haha, bukan haha. Tapi sifat dulu. Nah, itu dulu, Bu. Bunyi angin dulu. Angin dulu udara, baru berikan harokat gitu. Ha, atau jangan dipanjangkan, coba. Ha, coba gitu. Ha. Nah, gitu. Nah, cuman sifat yang itu dipanjangkan gitu untuk melatih ya. Tapi nggak apa-apa, cukup segitu, Bu. Coba kasrohnya. Hei. Kasrohnya, Bu. Hei. Oke, udah bagus. Domah. Nah, domah jangan sampai dimonyongkan dulu. Hati-hati, jangan sampai dimonyongkan dulu. Tapi sifat dulu. Hu. Nah, itu. Hu. Sip, sudah oke. Oke. Ibu Emma, siap. Coba Ibu Emma. Ha. Sip, bagus. Hu. Nah, gitu ya. Jadi dipertahankan. Jangan sampai mengikuti harkat gitu aja. Ya, jadi sifatnya sama. Mau fathah sama. Kasroh domah sama, nggak ada perubahan ya. Jangan sampai gini nih. Fathah kasroh domah gitu ya. Jadi itu beda kan bunyinya tuh. Nah, berarti itu mengikuti harokat. Ini mah enggak. Sama ya di situ posisinya. Oke, Ibu Wardati coba. Ha. Hi. Hu. Nah, ini Ibu Wardati nggak terdengar sifat ininya ya. Entah sepertinya mikrofonnya Bu. Mikrofon Jauh. Mikrofonnya ini ya. Mikrofonnya ini Bu ada aturan noise-nya ya. Jadi kalau ada bunyi yang seperti ini suka menghilang otomatis biasanya gitu ya. Jadi memang iya kayaknya. ya Mikrofon saya. sepertinya gitu. Saya juga yakin Ibu bisa soalnya ketika Nah, ini masih terasa hak besar, Bu. Iya.
Gak apa-apa, ini memang kekurangan dari ini saja ya. Noise-nya Ha. Bu, jadi noise-nya hilang ya. Ha. Ha. Oke, Ha. next di ini apa di rekaman saja ya, ibu-ibu Iya. sekalian ya. Nah, apa nanti biar biar apa kerasa seperti itu ya. Oke, itu saja ini untuk pengenalan saja. Nanti saya akan praktekkan dua-duanya ya. Yang ini ibu-ibu sekalian ya. Seperti biasa ini latihannya, terus ini latihannya. Kita membahas huruf H besar dan H kecil saja dulu ya. Meskipun huruf Kho-nya belum karena kita terbatas oleh waktu biar tidak terlalu malam. Kita lanjutkan nanti di rekaman ya. Nanti sepertinya untuk nanti saya kondisikan sama Tesipal ya. Oke, siap. Saya rekam nanti ini Bu ya, dua huruf ya. Nanti kita bedakan minggu depan ya. Gimana tes sih Pak? Udah biasanya kita jeda seminggu dulu ya. Ya betul Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu sekali bisa ikut gabung lagi ya karena memang masih jauh lah untuk pembelajaran kita ya insya Allah. Nanti kita evaluasi untuk akhir akhir pertemuan ini nanti kita evaluasi salah satunya ini untuk mempraktekkan ini ya nanti lebih saya langsung koreksi ya langsung jadi nanti Tesipa mengirimkan rekamannya melalui WA langsung ya Tesipa ya nanti saya koreksi langsung. Betul. Baik itu saja barangkali ada yang mau ditanyakan dulu ibu-ibu sekalian silakan. Ibu Wardati, Ibu Emma, Ibu Ida ada yang mau ditanyakan? Enggak, ini cuman ini aja Pak Ustadz, suaranya kalau ke sini kok kedengar putus-putus gitu loh. Ya pasti memang seperti itu Bu. Kekurangan media online Zoom itu seperti itu. Jadi makanya kita bikin dua ya. Makanya kita bikin dua rekaman voice note ya sama di sini gitu ya. Iya. Jadi untuk mengantisipasi gitu ya dan memang seperti ini mau tidak mau ya. Mau tidak mau apalagi kan kita ngaji bacaan Al-Qur'an itu kan ada noise-nya. Ya seperti gini aja. Itu kan kalau misalkan ada di Zoom-nya itu kalau ini kan sinyal ya. Nanti kalau sinyalnya kurang ini biasanya menghilang tuh bunyi noise-nya gitu ya. Jadi biasanya ada seperti itulah ya. Jadi menghilangkan noise. Ya, jadi seperti di sekitar kita misalkan bunyi angin, bunyi apa nggak akan terdengar dikarenakan ada peredam. Nah, apalagi ketika kita membunyikan suara noise gitu kan ya. Ini kan noise nih. Atau itu kalau Kayak ada dipanjangkan filter kali ya, Ustaz. ya gitu kan. Kayak Apa filter. gimana Bu? Kayak berfilter. Ya betul filter Bu ya. Memang ada sistem filternya gitu ya. Nah, kalau mau kita radio nanti. Kalau misalkan sistemnya pemancar gitu kan ya. Ya pemancar radio itu bagus. Kalau misalkan di Ibu masih ada radio nggak Bu? Nggak Udah punya enggak ya? lagi. Udah ada. Nggak punya radio. Handphone. Ya. Kalau di Bandung masih kan saya juga ngisi di MKFM itu kalau lewat radio bagus Bu. Jadi suara itu memang nggak ada filternya gitu ya. Jadi filternya ada cuman untuk suara itu jelas tetap gitu ya. Nah, kalau kita bicara gini mah jelas Bu. Bicara gini jelas dikarenakan kan nggak ada noise, nggak ada pengulangan huruf nggak ada pengulangan suara. Kalau ada pengulangan suara yang sama hilang tuh langsung ujungnya gitu ya. Jadi mau nggak mau ya nggak bisa dikondisikan bagus Bu ya. Jadi mudah-mudahan sinyalnya bagus gitu kan ya. Terus jadi nanti sebetulnya ada beberapa hal ya. Sinyal di Ibu, sinyal di saya. Atau misalkan memang mikrofonnya gitu ya. Atau headset Ibu gitu ya. Itu memang banyak kendala. Makanya kita maksimalkan nanti tidak hanya di sini tapi di WhatsApp-nya ya, di voice note-nya. Maka itu diusahakan Ibu nanti seluangnya langsung kirimkan biar langsung dikoreksi nanti insyaallah ya. Baik, itu Ibu Emma, Ibu Wardati ya, Ibu Ida. Untuk suara memang ya nggak bisa di ini ya. Seperti Gunah itu rasaan sudah lama saya ini kok kurang juga. Iya, dikarenakan saya mendengar ini Bu hilang suara dari Ibu Iya gitu ya. benar. Jadi memang kesinkronisasinya agak kurang tapi nggak apa-apa. Kita Ya. coba saja terus gitu kan ya. Nanti untuk dengungan memang kekonsistenan yang perlu diperhatikan kekonsistenan ya. Jadi nanti saya lebih memperhatikan keketukan bacaan Ibu. Kalau misalkan seperti tadi kita di latihan ini ya, di latihan yang tadi huruf H itu kan kita bacanya pelan ya.
فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Nah, itu jadi nanti dengungan itu juga lebih lama. Ya. Jadi memang kekonsistenannya. Terus diingatkan lagi, dengungan itu nanti Ibu Wardati dan semuanya sama dengan mad panjang 4 sampai 5. Ya. Contoh misalkan ada tanda alis tuh. Contoh Al-Kafirun di Quran surah Al-Kafirun ayat ketiga ya. Wala, itu kan jaraknya segitu tuh. Wala. Nah, dengungannya juga disamakan. Nah, gitu. Jadi jaraknya diusahakan sama. Ya, untuk riwayat Syatibi khususnya ya. Wala nah, gitu ya. Dikarenakan suara kita jadi noise, maka jadi hilang. Makanya banyak yang terdengar agak kurang, bisa jadi ya. Maka itu saya yakin Ibu sebetulnya bisa jadi pas ya, bisa jadi pas, sudah konsisten. Nah, cuman di pendengaran kita gitu kan ya, agak berbeda gitu. Ya, nggak apa-apa. Untuk kekurangannya kita maksimalkan saja. Yang penting niatkan apa? Niatkan yang pertama adalah insya Allah amal solehnya, pahalanya yang akan kita dapatkan ya. Selebihnya ini ibadah tugas kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan apa yang Allah inginkan, yaitu warattilil Qur'ana tartila. Kita harus belajar tajwidnya, harus mentalakikan bacaannya. Ini yang akan jadi nilainya gitu kan ya. Jadi selebihnya kekurangannya mau tidak mau karena kita dibatasi oleh jarak ya. Karena ibu-ibu di sini kan nggak dekat sama saya, gitu kan ya. Jarak fisik kita. Tapi kalau media bisa kita maksimalkan ya. Kita serasa dekat saja, serasa di kelas di kelas saja kan ya di sini gitu kan serasa dekat ya, padahal lokasi kita jauh seperti itu. Maka dari itu insya Allah media ini mudah-mudahan jadi ladang berilmu juga ya. Kita mencari ilmu, kita bersilaturahmi gitu ya. Kita istilahnya menyiar pahala di sini seperti itu. Baik, ada yang lain, Ibu? Halo, ada suaranya Ibu? Ada yang lain? Atau cukup? Cukup. Oke, cukup seperti ini ya. Next, nanti kita lanjut di rekaman saja. Baik, alhamdulillah Teh Syifa, tanpa terasa ya ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan 8 ini dan memang banyak perkembangannya. Tadi juga Ibu mempraktekkan sudah mulai ya setidaknya ketika didengar itu sudah enak lah gitu ya, kekonsistenannya, iramanya gitu kan ya. Nanti mudah-mudahan lebih baik lagi insya Allah. Karena bab makhraj itu tidak bisa nggak bisa ditargetkan. Jadi makhraj itu nanti gimana ketemu dan tidaknya ya. Jadi suatu ketika dikoreksi terus huruf sod misalkan ya, atau huruf apapun lah, itu kalau belum ketemu itu bakal lama gitu kan ya. Nah, tapi suatu saat pasti ketemu dengan apa? Dengan banyaknya latihan ya. Banyaknya latihan, banyaknya mengucapkan huruf tersebut. Terus kita terus diperbaiki huruf tersebut sehingga nanti akan jadi refleks ke lidah kita, sehingga nanti ketika ditalakikan lagi sudah oke. Itu udah memang prosesnya gitu kalau huruf ya. Makanya kata guru saya, kalau belajar tahsin dasar ya, tahsin dasar itu memperbaiki mad, gunnah gitu kan ya. Sukun dan lain sebagainya itu mudah ya, mudah dan bisa ditargetkan gitu ya. Bisa ditargetkan 8 pertemuan bisa beres ya untuk kondisi bacaan seperti kita ya. Tapi kalau kondisi seperti bacaan yang para pemula baru belajar huruf sambung itu bisa jadi lama juga. Nah, cuman kondisinya bacaan seperti kita kalau belajar tahsin itu gampang. 4 pertemuan, 8 pertemuan bisa beres. Tapi kalau makhraj itu nanti kalau kita belum ketemu dengan makhraj itu akan lama gitu kan ya. Bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun itu. Ya, berpuluh-puluh tahun itu mengucapkan huruf kho belum sampai sekarang belum ada getaran-getaran sama sekali gitu. Berarti belum ketemu gitu. Bahkan ada ada satu hal Bu, ketika saya menerangkan ada di peserta offline khususnya ya, membahas tentang hamzah dan ain. Ini ada kondisi gini. Ketika membaca huruf ain jadi hamzah ya. Contoh misalkan la budu. Nah, jadi ketika diucapkan itu jadi hamzah. Tapi ketika hamzah yang sukun jadi ain gitu kan ya. Berarti sebetulnya
peserta itu ya seperti apa sebetulnya pengucapan ain dan hamzah itu bisa, cuman entah kenapa enggak sinkron. Mata dan lidah enggak sinkron gitu ya. Jadi banyak yang seperti itu, Bu. Jadi ketika ini nih kalimatnya contohnya misalkan ya alladzina yu'minuna itu kan hamzah. Harusnya hamzah ya. Ini malah dibaca ain. Tapi sebaliknya ketika membaca hamzah jadi ain. La a'budu ma ta'budu. Ketika saya terangkan, Bu, coba apa namanya ditukar. Kalau misalkan melihat hamzah itu prakteknya yang ain tadi, ya. Pas dipraktekkan tetap saja ya. Jadi yang ain jadi hamzah, yang hamzah jadi ain. Padahal ketika pengucapan ain jadi hamzah hamzah kan bisa. Ketika ain jadi hamzah ketika hamzah jadi ain huruf ain bisa gitu kan ya, tapi nggak sinkron gitu ya, terkadang suka gitu ya. Terus pernah saya menerangkan gini, huruf qalqalah nih ya, contoh misalkan ada qul huwallahu ahad gitu kan ya, ahad gitu kan ya. Nah terus ada yang sulit mengucapkannya itu ahad nggak mantul gitu ya. Nah ketika saya tuliskan dituliskan Latin hu ahade, jadi gitu kan ya, hu ahade, ketika dibaca lancar, Bu, hu ahade bisa gitunya. Tapi pas baca Arabnya lagi qul huwallahu ahad balik lagi gitu. Jadi padahal sudah bisa prakteknya tadi ketika di teks dilatinkan. Ketika dilatinkan bisa, ketika lihat huruf Arabnya malah jadi balik lagi gitu. Nah, berarti apa? Itu kebiasaan gitu. Kebiasaan kita melihat dan juga kita mengucapkan. Maka itu biasanya mata dan lisan itu suka tidak sinkron. Ya betul tidak, Bu? Suka enggak sinkron. Tidak hanya membaca Al-Qur'an, hal apapun ya. Mata melihat yang benar, lidah enggak sinkron gitu. Ya, kalau misalkan membahas ya para asatid tentang lisan gitu kan, maka itu lisan itu luar biasa ya, harus dijaga ya. Nah, jadi tidak hanya membaca Al-Qur'an, ternyata dari segi berbicara pun lisan itu harus hati-hati. Memang berbeda dengan apa yang dilihat. Nah, biasanya gitu ya, hakikatnya dan sunatullahnya dari Allah seperti itu ya. Maka itu harus dijaga. Lisan kita harus dijaga, mata kita harus dijaga gitu kan ya. Nah, tapi kalau membahas Al-Qur'an, cara baca Al-Qur'an sama. Ternyata suka tidak sinkron. Kita melihat huruf ta di lisan jadi ya gitu kan ya. Kita melihat huruf jim di lisan jadi kho gitu ya. Kita melihat hamzah di lisan kita jadi ain gitu ya. Itu hal biasa sih sebetulnya. Maka dari itu harus sering bertalaki, itu sih kuncinya itu ya, ibu-ibu sekalian. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya dan juga mohon maaf sudah malam juga ternyata ya, nggak kerasa. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan juga mudah-mudahan kita senantiasa Allah mudahkan, Allah lancarkan untuk lebih baik lagi, ingin bacaan yang lebih fasih lagi. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar di sini ya. Insya Allah baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya cukupkan dulu ya untuk kajian hari ini. Aku qouli hada wastagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Ari yang Ya, sudah sama-sama Teh Syifa. menyampaikan materinya pada malam hari ini, sangat-sangat luar biasa dan juga bermanfaat sekali. Dan ini juga tidak sedikit untuk kita pribadi, tapi juga buat ibu-ibu semua di sini yang sudah hadir ya. Mudah-mudahan kita semua makin semangat untuk belajar membaca Al-Qur'annya ya. Insya Allah nanti kita akan coba lagi latihannya di luar kelas nanti, dan PR-nya untuk pada malam hari ini akan di-sharekan melalui WhatsApp grupnya seperti itu. Dan selanjutnya sekedar informasi saja ibu-ibu semua untuk mengenai kelas Tasin Private ini, sesuai yang diinformasikan di awal, kelas Tasin Private ini ada 4 selama sebulan. Jadi
bagi ibu-ibu semua yang ingin melanjutkan kelas kasihnya untuk menambah ilmunya lagi di pertemuan berikut-berikutnya, boleh bisa langsung konfirmasikan langsung ke Siva bersama infak sebesar rasa syukurnya seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya kelas kasih private bersama Sobat Ngaji ini, kita semua terbantu untuk menambah ilmu dan juga wawasannya untuk bisa ada perubahan lebih baik lagi dari segi bacaannya untuk hari ini dan untuk hari-hari seterusnya seperti itu. Karena kita memang jangan merasa kenyang akan ilmu, tapi harus akan ilmu yang bermanfaat ya. Dan insya Allah nanti kita akan berproses bersama-sama ibu-ibu semua di sini ya. Oke, sebelum Zoom-nya kita akhiri, apakah ada yang ditanyakan dari ibu-ibu semua? Ibu Emma, Ibu Ida, dan Ibu Wardati? Apakah cukup? Cukup insya Allah. Sudah cukup, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul jam 10 malam. Mari kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah hadir dan memaparkan materinya. Dan juga terima kasih banyak ke ibu-ibu semua yang sudah hadir, bergabung, menyimak, dan juga belajar bersama. Dipadaakan mudah-mudahan kita semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keberkahan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal. Dan mari kita akhiri untuk kelas kasih ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ibu-ibu semua, Siva mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak Ustaz, ibu-ibu semua. Selamat Kok nggak ngantuk ya? Biasanya anak tuh tidurnya setengah 9. Kok ini nggak ngantuk ya? Melotot aja makan. Iya. Ya Allah. Alhamdulillah Bu ya, insyaallah. Bermakna Bu, bermakna Bu, insyaallah. Ya, terima kasih banyak ibu-ibu semua. Nah. Selamat malam dan selamat juga istirahat. Mohon izin untuk di live ya ibu-ibu semua.